Oke, jadi untuk mengisi si intent bisnis ini, di sini kita akan mencoba mulai dengan membaca beberapa postingan yang pernah kita bahas sebelumnya. Dan pada kesempatan ini, di sini kita akan membahas ceritaku tentang mengganti kartu debit GPN ke debit Visa untuk dihubungkan ke PayPal. Itu tahun 2022 teman-teman, jadi pas waktu pertama kali awal-awal itu jadi GPN gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, kita akan mulai ya dari sini. Oke, jadi beberapa hari yang lalu saya memutuskan bahwa saya ingin mengganti kartu debit GPN saya ini menjadi Visa. Karena sebelumnya memang kartu debit saya itu memiliki logo Visa. Artinya bisa digunakan untuk transaksi online maupun offline internasional yang berlogo Visa di beberapa ATM-ATM ya, mungkin kalau misalnya di luar negeri ya. Dan ini juga memungkinkan ketika di sini kita untuk transaksi online juga internasional. Oke, nah jadi beberapa hari yang lalu itu kan saya memutuskan bahwa saya ingin mengganti kartu debit GPN ya, yang ini menjadi Visa karena sebelumnya itu kartunya Visa seperti itu. Dan kenapa saya mendapatkan kartu debit GPN gitu ya? Jadi sebelumnya saya pernah bahas bagaimana kok bisa saya mendapatkan kartu GPN. Nah, yang mana ini merupakan gerbang pembayaran nasional yang merupakan realisasi dari perbankan Indonesia, tetapi kekurangannya memang ini belum bisa support untuk transaksi internasional. Nah, seperti sebelumnya ketika kita masih memakai kartu yang memiliki logo Visa maupun Mastercard. Nah, gimana kita bisa menggunakan untuk transaksi online maupun ketika kita itu berada di luar negeri dengan ATM yang berlogo Visa maupun mesin EDC yang mendukung Visa maupun Mastercard. Nah, biaya bulanan GPN versus Visa itu memang dibilang perbandingannya lumayan ya. Jadi untuk biaya per bulan dari si GPN ini itu rendah banget, teman-teman. Nah, jadi di sini itu untuk GPN ini kita untuk masalah biayanya per bulan ini sangat jos lah ya kalau saya dibandingkan dengan Visa, karena kita itu hanya Rp1.000 per bulan gitu ya, sedangkan untuk Visa itu biayanya 4.500. Bayangkan ya, perbandingannya lumayan ya, hampir 3 kali lipat. Itu belum ditambah untuk administrasi rekening. Nah, terus transaksi internasional prefer yang mana? Nah, tapi kalau misalnya kalian itu biasa untuk transaksi internasional, nah kita perlu berpikir ulang nih ya. Jadi misalnya berganti ke GPN ini masih belum bisa mendukung transaksi internasional ya. Di sini mau tidak mau di sini kita perlu ganti dulu teman-teman ya. Jadi ganti untuk banking ya gitu ya, seperti itu. Dan sekedar tips buat kalian yang membuat satu ATM baru, kita harus sesuaikan kebutuhan ya. Jika kita itu biasa transaksi internasional, nah jangan memilih GPN dulu ya teman-teman, karena ini hanya bisa digunakan untuk transaksi dalam negeri. Nah, jadi Anda bisa memilih untuk versi Visa maupun ke rekening bank yang support Mastercard. Dan sepengetahuanku itu Mastercard itu biasanya BCA ya, dan bisa itu cenderung ke beberapa bank lain seperti Mandiri, BSI, BNI. Nah, itu yang saya lihat itu memakai Visa. Ganti kartu debit itu nggak sulit ternyata teman-teman. Nah, pada kenyataannya memang untuk kartu debit ini ya teman-teman, ini gabungkan dengan pengetahuanku saat ini. Kalau ini ada tulisanku waktu itu. Jadi untuk kartu debit itu sebenarnya itu kayak sarana gitu ya, sarana dimana itu sebagai jembatan gitu ya teman-teman, jembatan. Jadi kita itu bisa menggunakannya di ATM gitu ya, di ATM, mesin-mesin ATM gitu ya, untuk mengambil uang gitu ya. Dan sekarang juga kita bisa melakukan penambahan ya, penambahan dana gitu ya. Jadi kita bisa langsung nabung di ATM gitu ya, langsung gitu ya. Beberapa bank itu support gitu ya. Dan untuk kartu sendiri di sini sebenarnya memang ada kartu kadaluarsanya. Jadi kalau misalnya kartu kadaluarsa itu biasanya tidak bisa digunakan gitu ya teman-teman, seperti itu, dan harus diperbarui lagi. Lalu apa dampaknya ke rekening kita gitu ya teman-teman? Kalau misalnya di sini untuk kartu ATM-nya itu tidak diperbarui kalau misalnya sudah expired, sebenarnya nggak ada dampak sama sekali ya teman-teman. Cuman kalian tidak bisa ngambil dana di beberapa ya, bukan dana itu ya, artinya uang ya, tidak bisa ngambil uang di ATM gitu ya teman-teman. Atau kalau kalian itu gunakan untuk transaksi online itu nggak bisa. Seperti itu, artinya kalau misalnya kalian itu tadinya menghubungkan ke beberapa entitas dan nantinya karena itu udah expired gitu teman, expired itu nanti akan terputus. Nah, seperti itu sebenarnya. Jadi ini hanya jembatan saja. Jadi yang paling utama sebenarnya adalah kartu rekening. Tetapi walaupun demikian, yang namanya jembatan ini bisa menjadi gerbang. Jadi kalau misalnya kalian tidak hati-hati ya, ini bisa digunakan untuk bisa mengambil dana kalian bro ya. Artinya uang ya di rekening, karena yang namanya jembatan kan itu kan akses. Jadi kalau misalnya tidak ada jembatannya, maka ya itu akan sulit ya untuk masuk, kecuali kalau misalnya itu benar-benar data kalian, tapi nggak bisa teman-teman ya. Saya rasa nggak sebodoh itu ya untuk bank-bank atau teller gitu, nggak sebodoh itu saya rasa sih. Kalau misalnya orang itu dia punya identitas ya, jadi kan itu mesti harusnya kan dicocokkan ya, ini siapa, apakah ini adalah orangnya asli ya, seperti itu. Jadi tidak asal-asalan dia udah punya KTP, apalagi cuma punya KTP dia bisa langsung mengambil alih ke rekening bank orang gitu ya. Kita tahu bahwa KTP ya, namanya KTP ya, itu bisa bocor di mana-mana teman-teman ya. Data yang sudah ada pun juga kalau kalian lihat sendiri kan itu kan juga kayak gitu kan, seperti itu kan untuk data gitu ya. Jadi belum bisa dijaga, dan yang namanya data udah bocor, nah seperti itu ya, ya sudah kayak gitu teman-teman, kayak gitu. Dan kalau misalnya itu masih dijadikan acuan, kalau dijadikan acuan ya,
hanya dengan KTP saja itu bisa kayak mengambil alih rekening. Nah itu bodoh banget sih, saya rasa nggak kayak gitu ya, tidak sebodoh itulah. Tadi masih ada banyak sekali layer verifikasi. Bahkan ketika orang itu dia mendapatkan, biasanya ada informasi yang lebih spesifik kayak gitu ya, tadi selain KTP kayak gitu ya, kayak transaksi terakhir mungkin itu bisa ya, bisa di kalau misalnya orang itu benar-benar sudah menarget gitu ya teman-teman. Karena ya kayak gitulah dunia itu ya, namanya apa ya, ibarat kata di sini itu kita harus menjaga diri sendiri gitu ya teman-teman. Nah kayak gitu. Kalau misalnya yang ada di rekening itu cuman apa, dana mengendap sih, yang kan biasanya ada batasan tuh yang rekening itu, kalau misalnya dana itu harus mengendap itu ya. Jadi kalau misalnya menutup itu harus ada 50, misalnya 50.000 ataupun 100.000 kayak gitu. Sekarang 100.000 kalau salah. Jadi itu udah nggak bisa diambil lagi kayak gitu. Itu sih ya nggak masalah juga, tapi ya itu perihal data ya teman-teman. Jadi bahaya juga sih kalau misalnya data itu dia bisa sampai jatuh di tangan orang yang negatif gitu. Nah di situ ya, jadi ini sebenarnya ada beberapa koreksi yang ada di tulisan ini teman-teman, dan aku belum sempat tuh ini ya, tapi kayaknya nggak masalah. Mungkin kalau misalnya aku ngupdate nanti akan update di paling bawah gitu ya teman-teman. Tapi yang jelas di sini tuh case-nya adalah di sini kita itu kita ini mengganti kartu debit GPN itu akan bisa dihubungkan ke PayPal gitu ya teman-teman. Dan itu aku di sini ya, seingatku di situ aku langsung, nah ini ya, saya mendapat permasalahan ketika upgrade. Kartu ditolak nih, silakan hubungi bank penerbit kartu. Jadi tujuan saya itu mengganti ini ya itu untuk itu ya, untuk ke PayPal. Nah seperti itu. Padahal di sini saya memasukkan data yang benar, nomor kartu tanggal, kartu luasa, VCC dan nomor rahasia, tetapi keterangan kartu ditolak. Nah di sini sebenarnya ada dua kemungkinan ya teman-teman. Jadi dia itu hanya support untuk credit card ya. Jadi kalau untuk pembayaran ya teman-teman. Tapi kalau untuk penerimaan dana saya rasa ini bisa juga gitu, harusnya bisa ya tetap. Jadi ataupun dengan rekening saja sih saya rasa bisa. Jadi dari PayPal itu kalau misalnya mau kita penarikan dana gitu ya ke situ. Tapi biasanya teman-teman itu biaya adminnya ngeri banget ya. Jadi lumayan banyak teman-teman. Tapi itu ini ujung-ujungnya ditolak. Nah lalu di sini kan saya langsung ke cabang ya teman, ke cabang. Jadi aku berpikir apakah ini karena GPN itu ya, dan ya aku ganti ke situ. Oke. Nah ini ya, jadi udah berhasil tuh. Jadi di sini tuh udah berhasil kita ke bank, kita ganti GPN ke Visa. Ternyata walaupun udah itu nggak bisa ternyata. Jadi kayak usaha kita itu sia-sia. Wah ini gagal ini ya. Masa harus kartu kredit? Kalau kartu kredit jelas aku sudah angkat tangan ya teman-teman ya. Kalau di sini harus pakai kartu kredit, angkat tangan. Jelas itu angkat tangan aku teman-teman di sini. Nah ini saya akhirnya menghubungi ini ya, karena ini ada teman-teman payment unsuccessfully. Lalu di sini tuh kita langsung menghubungi ke ini ya, kita screenshot di sini dan lain sebagainya agar saldonya itu bisa digunakan untuk bayar ke merchant. Jadi pikirku itu biar ini tuh dia bisa mengurangi ya. Ini udah dari 2022 ya teman-teman ya. Jadi ini dari case ini dan untuk postingan ini ternyata sudah dibaca lumayan ya, ada banyak banget yang baca ini gitu ya teman-teman. Tahun 2022. Jadi salah satu permasalahan ini teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini untuk melakukan pembayaran kita harus mendaftar credit card. Sedangkan kalian tahu sendiri untuk credit card itu dia mungkin untuk beberapa orang is fine gitu ya, tapi untuk beberapa orang yang lain itu kayak jadi wah ini jadi beban ini gitu ya, seperti itu. Dan kalau itu harus ke credit card, itu kan credit card kadang tidak ada batasnya gitu ya teman-teman. Dan itu bahaya juga kalau misalnya di situ tiba-tiba ada sesuatu gitu ya teman-teman, dan itu sampai membengkak kayak gitu. Dan ya, dan itu bukan tipeku ya teman-teman, itu bukan tipeku ya. Jadi ketika aku tuh pakai hal yang semacam ini, makanya di sini aku untuk aku sendiri ya teman-teman, ini adalah dari sudut pandangku sendiri, aku menghindari kredit card teman-teman, seperti itu. Karena itu nanti aku khawatir nanti di situ malah pengeluaranku malah jadi banyak gitu ya teman, seperti itu. Gitu. Jadi di sini tuh aku kan mikir ya, apakah si debit card kita kan di sini dia kartu ATM ya, atau debit card itu debit bukan kredit ya. Debit itu kan ada VCC-nya gitu ya, ada nomor kadaluarsanya, terus ada yang 3 nomor digit itu. Nah seperti itu. Dan pikirku di sini itu, jadi ketika kita transaksi itu langsung mengurangi dana kita yang ada di bank gitu. Jadi kan kalau misalnya di sini pengeluaran kita itu melebihi dari dana yang ada di rekening, itu kan tidak bisa nih otomatis. Jadi pengeluaran itu bisa terkontrol. Nah seperti itu sih pikirku gitu ya teman-teman, seperti itu. Dan ini waktu itu ketika aku datang ke bank cabang lagi gitu ya teman-teman, kan ini kan antri ya. Ini antri, tapi untungnya pas itu tuh tidak terlalu banyak gitu, dan langsung ketemu ke CS-nya gitu ya. Kenapa kartu debit ditolak gitu ya. Jadi di sini ada beberapa ya. Jadi menghasilkan jawaban jika kartu debit di VPV Verified by Visa itu merupakan fitur dari Visa untuk melindungi konsumen dari penyalahgunaan kartu dari pihak lain dan memastikan yang transaksi itu adalah pemilik kartu. Jadi ini harus verified by Visa, tadi bukan hanya di situ tuh kartu debit berlogo Visa, tapi harus ada VPV. Dan kalau kartu kredit itu biasanya dia sudah ada kayak gini, makanya dia bisa. Nah gitu teman-teman. Jadi ini belum ada nih sistem ini gitu ya, seperti itu. Nah akhirnya didaftarin gitu deh, diaktifkan VPV-nya. Jadi sekedar kita ganti ke Visa, nah khususnya Mandiri ya, karena ini pengalamanku langsung ke Mandiri ya teman-teman ya, ke Bank Mandiri, karena aku pakai Mandiri waktu itu. Karena ini saya harus urus kartu debit Mandiri Gold, silahkan coba minta sekalian aktifkan VPV.
Nah, di sini ya, jadi kita itu coba untuk ini. Lalu kita kan udah isi formulir penggantian kartu, setelah itu nunggu admin bank itu input data. Nah, selesai. Kita disuruh untuk menunggu masa pengaktifan selama 2 hari ataupun ini ya 1 hari atau 2 hari apa enggak 2 hari lagi sejak pengaktifan kartu untuk dapat digunakan. Nah, terus di sini bahasan CS Bank di Telegram. Nah, sebelumnya ini juga saya udah pernah Telegram ya ke CS Mandiri. Kartu debit Visa saya tidak bisa digunakan untuk terhubung ke PayPal. Nah, ini ya. Dan balasannya adalah mohon maaf, untuk saat ini kartu Mandiri debit card belum dapat digunakan untuk transaksi PayPal. Jadi hanya Mandiri credit card saja yang bisa. Nah, ini dia teman-teman. Jadi ini tahun 2022 nih. Nah, ini ya aku nggak tahu ya. Ini cashku ini apakah dia tuh sampai ke sana atau enggak? Ya sampai ke situ nanti jadi evaluasi atau seperti apa gitu ya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas di sini dari pengalaman ini itu gagal teman-teman, artinya gagal, kita tidak bisa menggunakan kartu debit card kita ya untuk itu gitu ya, untuk transaksi. Nah jadi tapi saya mencoba berpikir positif ya, dimaksud transaksi langsung ya. Jadi ini hanya verify aja agar kartu PayPal bisa digunakan untuk beli sesuatu di merchant. Nah jadi ini masih 1 hari. Nah jadi ini tuh ketika aku chat di Telegram itu masih ada 1 hari lagi untuk menunggu VPV yang diaktifkan. Nah lalu setelah itu, nah hasilnya adalah tetap nggak bisa teman-teman. Jadi tadi kan udah ada jawaban dari Telegram ya teman-teman. Nah di sini kan sembari aku nunggu +2 dari itu yang aku langsung ke cabangnya gitu ya. Dan hasilnya itu tidak bisa, tetap tidak bisa. Jadi memang tidak bisa di situ waktu itu ya digunakan untuk PayPal. Nah, terhubung ke PayPal agar bisa digunakan untuk bayar gitu ya teman. Jadi kan beberapa merchant memang dia membutuhkan ini ya teman-teman, yang membutuhkan ini untuk pembayaran gitu. Kalau misalnya kita pengen misalnya di saldo PayPal kita itu pengen kita gunakan untuk itu pembayaran yang mengharuskan itu gitu loh teman. Karena beberapa hal yang lain itu juga dia bisa langsung direct ke PayPal tanpa harus kita itu kita harus menggunakan ini gitu ya teman-teman, seperti itu. Jadi bisa langsung memotong saldo. Dan beberapa hal yang lainnya, merchant yang lainnya itu enggak. Jadi harus ada kayak gini gitu ya, seperti itu. Dan yang paling pasti ya teman-teman, yang paling pasti adalah ketika dana di PayPal kita itu tidak mencukupi gitu ya. Nah, seperti itu ya, dana tidak mencukupi sehingga di situ itu dia akan langsung lari ke situ ya teman-teman, ketika PayPal-nya itu. Jadi misalnya di saldo PayPal kita itu ada katakanlah $100 misalnya, kita mau gunakan untuk yang nggak sampai, aku belum pernah sampai situ, beda $30 ya, $30 kayak gitu, dan yang mau kita beli itu $50 nih, kurang $20. Nah seperti itu. Jadi agar kita bisa menggunakan saldo yang ada di situ gitu ya. Dan alternatif lainnya memang sebenarnya kita bisa mengisi saldo ya PayPal gitu teman-teman, alternatif ya. Tadi tidak harus kayak gini, tapi kalau ketika ini seperti ini tuh dia bisa langsung gitu ya, itu akan menjadi lebih mudah lagi gitu ya. Artinya apa? Artinya lihat kita tidak ribet gitu ya. Artinya kalau misalnya ada kekurangan itu kita masih bisa menggunakan saldo dan kita kekurangannya langsung motong ke situ gitu ya. Nah seperti itu sih. Jadi untuk transaksi internasional, terutama kalau misalnya kalian tuh beli software kayak gitu, dan setelah berbulan-bulan hasilnya ternyata tidak bisa teman-teman. Jadi kesimpulannya percuma pindah dari GPN ke Visa waktu itu. Nah seperti ini teman-teman. Dan ini ya kalau kalian lihat ini semuanya penolakan kayak gini ya. Ini nah kartu Anda ditolak bank penerbit kartu tersebut, coba yang lain Visa. Nah seperti ini. Nah tapi kenapa dulu aku bisa gitu ya teman-teman ya. Berarti bukan Bank Mandiri dong dulu, karena di sini bukan VCC gitu ya, seperti itu. Sekian, dan ya itu adalah ceritanya itu. Dan ya surprise-nya adalah di sini teman-teman ya. Jadi ketika di tahun berapa ya, 2024, jadi 2 tahun setelahnya gitu ya, 2024 ketika di pembahasanku ada ya, jadi pas aku tuh beli Affinity gitu ya, beli software Affinity gitu ya, dan itu sukses teman-teman. Kenapa? Dan itu sukses karena ketika itu beli itu gitu ya teman-teman, itu kan aku mendaftar ini, dan ternyata di Mandiri itu ada sebuah sistem baru gitu ya, sistem baru dimana ketika kita itu kita kan udah punya nih debit card, kita udah daftarkan di situ ya online ya teman-teman, artinya yang kita ke aplikasi Mandiri Livin itu ya. Nah itu teman-teman, dan ternyata itu pemikiran ke waktu ini gitu ya, 2022 terrealisasi gini di 2024 gitu loh teman-teman. Jadi itu ada salah satu sistem di mana ketika kita itu punya kartu yang didaftarkan di aplikasi itu, maka kita bisa buat kartu virtual yang bisa kita gunakan untuk transaksi online. Jadi ini bukan credit card ya, tapi ini ke debit card yang bisa digunakan untuk transaksi online gitu ya. Kita buat satu, jadi kayak ada semacam pemisahan gitu ya, di mana di situ kita bisa kita bisa batasi berapa nominal yang maksimal gitu ya, maksimal yang digunakan di situ. Jadi agar kalau misalnya terjadi transaksi itu yang melebihi itu nantinya akan ditolak ya, seperti itu teman-teman. Dan itu akan memberikan rasa aman tersendiri gitu ya, tentu seperti itu. Dan dengan di sini kita pakai debit card ini, kita bisa lebih terkontrol. Artinya apa? Misalnya di sini kita gunakan untuk transaksi gitu ya, transaksi internasional, misalnya kita mau beli software ataupun untuk transaksi lainnya gitu ya. Itu untuk bisa agar di sini itu kan ya itu ya kan banyak sekali hal gitu ya yang di luar sana itu ya, kayak wih ini kalau misalnya yang pakai kartu kredit ya tiba-tiba terjadi tagihan yang banyak sekali, ternyata itu digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya, seperti itu. Gak tahu kayak gitu ya teman-teman. Nah tapi ketika di sini kita pakai kartu debit kayak gini teman-teman, kita tinggal batas saja nominal yang ada di rekening itu. Misalnya cuman yang ada di situ itu kita kasih ini deh, kita kasih dana 1 juta misalnya. Jadi kan kalau misalnya ada transaksi melebihi itu udah nggak ada dana udah nggak ada saldonya lagi gitu loh teman-teman. Jadi nggak bisa digunakan gitu ya. Nah itu salah satu
bentuk pengamanan gitu ya. Jadi untuk pengeluaran kita kalau misalnya transaksi-transaksi di luar. Dan ini sangat keren sih, dan ini bisa langsung terhubung teman-teman. Jadi menggunakan kartu virtual itu kita bisa terhubung, dan itu bukan kartu kredit yang jelas, itu kartu debit, tetapi itu bisa digunakan untuk transaksi. Dan itu adalah yang saya, nah ini teman-teman ya, case yang udah saya lalui di sini di 2022, ternyata itu terrealisasi di 2024 di Mandiri. Itu dia menggunakan itu gitu ya. Ngeri. Di sini aku nggak tahu ya, itu terinspirasi dari caseku. Kan mesti kan yang namanya ketika kita itu ini kan yang nama customer ya, kita misalnya katakanlah kita punya permasalahan, tentu kan itu kan nanti kan bisa jadi sebuah evaluasi. Nah seperti itu, bisa jadi kayak gitu atau enggak ya, di situ kan bisa itu teman-teman. Jadi nggak tahu juga, yang jelas itu caseku 2022, ternyata di situ di 2024 itu si Mandiri ya, ini pas ini teman-teman, karena di sini aku pakai Mandiri dulunya teman-teman ya, pakai si Mandiri ini ya, pakai Mandiri, dan ya semua keluh kesahku yang ada di sini itu langsung ke Mandiri gitu ya. Dan ternyata di situ dia mengeluarkan fitur itu gitu, dan itu sangat membantu banget ya, terutama di era yang semacam ini. Jadi kalau misalnya ya mungkin kalau misalnya kredit card itu dia bisa dibatasi, mungkin beda lagi ya, atau tapi yang namanya kredit card itu teman-teman ya, itu kan lebih condong ke pengeluaran sih ya teman-teman ya, pengeluaran. Jadi memang ya ditakutkan dari tadi ya eksternal, tapi dari internal pun juga itu yang ada ya ketakutan tersendiri, di mana nanti pengeluaran malah jadi tidak terkontrol gitu ya, just like that. Maka dari itu ini adalah salah satu solusi gitu ya buat orang-orang yang memang dia membatasi hal itu gitu ya. Jadi dengan adanya debit card yang di sini kita bisa gunakan untuk transaksi online, terutama kalau misalnya kita mau gunakan sekedar untuk beli-beli software yang internasional gitu, yang memang membutuhkan itu gitu, dan terhubung ke PayPal semacam itu bro. Keren sih, dan kita juga bisa menonaktifkan ya teman-teman. Jadi di sini tidak serta-merta ketika kita itu buat kartu virtual itu. Nah, kartu virtual yang sudah saya bahas di pembahasan di Rahman Cyber ya teman-teman. Itu, nah ini dia. Nah langsung aja di sini ya teman-teman. Nah ini dia. Jadi ini ya, langsung saya ke contohnya ini. Ini yang termasuk ya teman-teman. Jadi ini keren banget ya. Jadi ini salah satu gebrakan sih. Yang dulu aku 2022, aku pikirku itu seperti ini. Jadi agar kartu itu debit itu bisa digunakan untuk ini, untuk transaksi online ya terutama gitu ya teman-teman, seperti itu. Tidak hanya di PayPal ya. Jadi ketika kita punya kartu virtual ini, bahkan tidak melalui PayPal pun kita bisa menggunakan hal ini gitu ya. Tapi perhatikan juga situs yang terpercaya teman-teman. Jangan asal di situs-situs yang kita tidak tahu itu situsnya siapa gitu ya, seperti itu teman-teman. Jadi berhati-hati juga kita perlu. Dan kita bisa menonaktifkan juga Mandiri debit virtual ini. Ini keren banget. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang mencurigakan, itu kita bisa langsung nonaktifkan atau blokir gitu ya teman-teman. Dan kita juga bisa buat lagi. It's so very easy teman-teman. Dan ini salah satu gebrakan yang menarik ya. Jadi di sini juga kita bisa melakukan limit ya teman-teman, yang tak bilang tadi. Limit gitu ya, seperti itu. Dan oke, nice. Jadi buat kalian yang mungkin punya permasalahan yang itu teman-teman, ini udah terrealisasi nih kayak gini. Mungkin kalau kalian yang udah pakai Mandiri nih, kalian bisa gunakan ini teman-teman. Jadi udah nggak sulit yang dulu ya. Kalau misalnya di sini kalian mau transaksi internasional ya. Jadi lintas batas lah ya, lintas batas ini sudah bisa, just like that. Dan ini keren. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya untuk di sini untuk mengisi channelku yang ada di Intent Business. Ini langsung dari pengalaman pribadi ya teman-teman ya. Jadi pengalaman pribadi, mungkin nanti akan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang mungkin akan kita pengalaman ya teman-teman. Jadi itu untuk pengantar kita di Intent Business ini teman-teman di sini. Dan kalau kalian tertarik dengan beberapa pengalaman yang mungkin sudah kita lalui teman-teman, kalian bisa subscribe saja di sini, dan just like that. Oke, bye-bye. Oh ya, BTW kalau misalnya kalian itu lihat itu ya di web, mungkin itu masih agak acak-acakan tulisan yang ada di situ, dan beberapa di situ ada penambahan ya. Jadi di video ini ada baru teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian itu pas baca di situ, aku belum sempat ya mereview artikelku yang lama gitu ya. Katanya mungkin beberapa yang masih ya seperti itu, dan biasanya aku cenderung akan menambahkan sisipan di yang paling bawah gitu ya teman-teman. Kalau misalnya di situ aku akan merubah-rubah tertentu di situ. Ya mungkin nanti kita akan merapi-rapikan gitu, tapi tidak langsung sekaligus gitu ya. Langsung aku pengen apa aja kayak gini, walaupun di sini kan kita di dunia internet. Yang jelas ya prinsipku satu teman-teman. Di sini ketika kita itu membagikan pembahasan ke konten itu, prinsipku satu. Jadi aku membagikan sesuatu itu di mana aku itu nantinya tidak perlu menghapusnya gitu loh teman-teman. Nah itu seperti itu teman-teman. Jadi setiap aku membuat konten ya dimanapun itu teman-teman seperti ini, dalam aku itu di sini sebagai sesuatu yang terlihat ataupun yang anonimus sekalipun itu satu. Jadi prinsipku satu itu teman-teman. Jadi bagaimana aku itu membuat sebuah konten, aku publikasikan sesuatu itu, nantinya aku tidak harus menghapusnya. Tidak harus menghapusnya di masa depan. Kayak kalau tidak ya tidak teman-teman. Jadi prinsipku cuma satu itu. Jadi bagaimana aku membuat sebuah konten yang aku publish ya. Jadi aku itu tidak perlu menghapusnya di masa depan.